Halo, salam guru hebat. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Gaya Positif bersama saya Nur Asyana Sulistianingrum, CGP Angkat 9 Kabupaten Ponorogo. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya mari kita ingat kembali tentang segitiga restitusi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun dari segitiga restitusi meliputi tiga. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru harus bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif untuk mengenali kebutuhan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang dia lakukan. Mari kita menuju ke kasus yang pertama. Pada saat pembuatan kelompok untuk praktek memasak di kelas, Wayan dan Lionel bertengkar dengan teman-teman karena tidak ingin mengikutkan Bagus dalam kelompoknya, karena Bagus dinilai kurang peduli dengan teman-temannya. Ya, jadi kalian saya ajak ke sini karena tidak mungkin bisa membicarakan ini di depan teman-teman kalian. Nah, jadi bagaimana tadi ceritanya sampai akhirnya kalian kok jadi bertengkar? Padahal Bukas tadi hanya bilang untuk membuat kelompok masing-masing di kelas kalian. Tapi kenapa jadi kejadiannya jadi seperti ini? Seperti jadi ada yang mau duluan? Ini gini loh Bu, itu kan waktu membaca kelompok itu saya sama orang itu nggak mau sama ini Bu. Tidak mau sama Bagus. Alasannya kenapa? Karena kayak Bagus tuh diem gitu loh Bu, terus sama kayak numpang nama saat kerja kelompok kayak sering keluar, gak jelas, nggak bisa diajak kompromi loh Bu. Nggak bisa diajak kompromi. Iya. Kita buat tanya. Itu ternyata Bagus tanggapannya sama kalian, menurut kamu kurang mau bergaul dan bergaul bersama teman-teman. Apa sih Bu Asmi yang harus bilang? Apa sih alasan kamu mau bergaul bersama? Alasan yang pertama itu karena saya sudah dikenal, sehingga saya merasa dikucilkan. Alasan yang kedua, merasa dikucilkan. Untuk yang alasan kedua itu pendapat saya itu selalu sangat mengutamakan. Ternyata dari Bagus mengungkapkan seperti itu. Bukan bahas yang menurut saya bukannya pendapat Bagus tuh itu salah ya Bu, tapi kalau kita tuh pendapat Bagus tuh kurang masuk ke dalam tema yang akan kita kerjakan gitu loh Bu. Sering terjadi seperti itu, sehingga kayak jadi perbedaan pendapat yang akhirnya kayak berdengar seperti ini. Kita hidup kan selalu penuh dengan banyak orang. Nggak mungkin kita itu lahir sendiri nggak dibantu sama Tuhan. Kita nggak mungkin mati sendiri bahwa benar kita kalian lahir sendiri. Kita kan sesama manusia itu membutuhkan satu sama lain. Menurut kalian dengan sikap yang saling berkecuali seperti ini itu sesuai nggak dengan kesepakatan? tidak. Coba kesepakatan yang mana kira-kira yang tidak sesuai yang kalian lakukan? Saling menghargai dan menghormati sesama, terus tidak membeda-bedakan teman. Harusnya ya gimana ya Bu ya? Artinya kita harus saling menghargai gitu. Lebih sering menghargai, dan juga menurut saya kalau untuk aku sendiri itu harusnya lebih kayak membawa bersama teman gitu.
terus juga harus mengerti bagaimana sih keinginan temannya itu gitu untuk agar kayak untuk yang kita kerjakan itu sesuai sukses gitu. Yang saya akan merubah sikap saya. Terus bersedia untuk motivasikan. Bagaimana dengan kalian? Apakah mampu menerima terus? Sedia bro. Bersedia. Gimana? Wajahnya masa gitu kalau Ya, ya. Saya ingin tahu kalau kalian memang sudah terbawa satu sama lain. Saya ingin tahu bagaimana reaksi kalian. Ya udah kami mengajak terus lagi untuk bergabung dengan kita. Ikhlas ya? Ikhlas. Kalau ikhlas gimana juga? Bagus bagaimana? Bisa mampu? Bisa. Bisa. Kok PS ini? Kita maaf ya setelah mengucapkan Saya juga meminta maaf karena pendapat saya salah. ya juga minta maaf ya Gus. Ya kamu. Kalau pilihan bahas mana? Semoga bisa betul-betul kembali ya. Amin. Alhamdulillah bisa kembali. Terima kasih. Kasus yang kedua. Tiara pergi ke kantin ketika pergantian jam pelajaran sehingga dia terlambat untuk masuk kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Tiara, tahu kenapa Bu Asmina kesini? Tahu. Kira-kira apa? Datang terlambat ke kelas. Datang terlambat ke kelas. Tapi kemana Mama? Di kantin, di kantin. Itu kan masih, Tiara kan tahu itu masih jam pembelajaran, hanya pergantian jam. Kenapa kok ke kantin? Lapar Bu. Lapar. Ada jam istirahat apa tidak? Ada. Kenapa tidak keluar pada jam istirahat? Ya. Jadi gini, menurut Tiara itu sesuai nggak sama kesepakatan kelas? Enggak, Karena udah mulai enggak praktek masuk kelas waktu jam pelajaran. masuk ke kelas waktu jam pelajaran. Menurut Tiara harusnya seperti apa? Harusnya ya aku masuk kelas waktu pergantian jam nggak keluar buat ke kantin. Karena Tiara sudah melakukan atau melanggar kesepakatan kelas. Menurut kamu nih, menurut Tiara sebaiknya apa yang Tiara lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Tidak mengulanginya lagi dan mematuhi peraturan kelas. Tidak mengulangi lagi dan mematuhi peraturan kelas. Bisa dilakukan untuk berikutnya? Bisa dijanjikan pada diri sendiri untuk mentaati peraturan atau mentaati kesepakatan kelas? Bisa. Bahas bisa pegang ya? Ya sudah, terima kasih, bisa pegang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul 1.4 demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.